kehidupan sehari-hari, kabel merupakan suatu komponen yang tidak bisa lepas dari elemen kehidupan. Bagaimana tidak, kabel hanya memiliki satu fungsi utama, yaitu sebagai penghantar listrik. Namun, dari satu fungsi utama itu banyak sekali kegunaannya. Bayangkan, jika tidak ada kabel, rumah-rumah tidak akan bisa menikmati energi listrik yang dapat menyalakan berbagai peralatan elektronik rumah tangga. Ternyata, jenis-jenis kabel listrik memiliki banyak ragam yang dibuat berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Meskipun jenis-jenis kabel listrik ada banyak, namun pada dasarnya, sebuah kabel listrik terdiri dari dua bagian utama, yaitu sebagai isolator dan bagian konduktor. Bagian konduktor dari kabel listrik merupakan bagian yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik. Bagian konduktor suatu kabel listrik pada umumnya terbuat dari bahan tembaga atau aluminium. Mesin ekstrusi adalah untuk mengisolasi atau pelapisan kawat tembaga dengan bahan biji plastik yang telah dipanaskan, yang kemudian proses tersebut langsung didinginkan oleh air. Setelah melewati proses pendinginan, selanjutnya kabel melewati alat tes kebocoran. Jika terdapat lubang kecil pada saat pengisolasian atau pelapisan tidak sempurna, maka alarm pada alat ini akan berbunyi dan akan menemukan titik kebocoran. Pada proses ini adalah penyatuan beberapa kabel dengan cara melilitkan menjadi satu kesatuan dengan beberapa warna kabel yang berbeda, seperti ulah yang melilit di dahan pohon. Saat mesin silinder itu terus berputar dan proses pelilitan terberjalan masuk, maka proses itu juga sekaligus memberi isolasi atau pembungkus kabel transparan. Mesin ini juga sebagai pembungkus yang disebut kepala taping atau pita pengikat, dengan tujuan untuk mengeratkan agar kabel lilitan yang disatukan menjadi kokoh. Mengingat ada beberapa jenis tipe kabel yang berbeda untuk keperluan tertentu dari perakitan kabel yang sebelumnya, maka proses selanjutnya, kabel gulungan dari berbagai warna masuk ke pembagi lubang piringan bulat. Dari 6 kabel berwarna ini akan dibagi menjadi 3 grup. 2 grup memutar lilit dan lainnya tidak. Kemudian kabel yang memutar lilit diberi pembungkus yang terbuat dari aluminium polister sebagai perisai untuk mencegah gangguan yang disebut crosstalk atau sinyal yang dapat mengganggu satu sama lain. Dan proses berikutnya adalah penggabungan 3 grup kabel tersebut dengan dipelilit atau dililit kembali menjadi satu kabel dan kemudian digulung pada mesin yang berputar ini. Pada tayangan ini adalah gerakan lambat yang pada sebenarnya adalah putaran tinggi, yaitu 1000 rpm. Berikutnya, kabel diisolasi kembali dengan kertas tisu. Dengan itu juga lalu diekstrud atau diisolasi kembali. Fungsinya sebagai jaket. Fungsi dari pembungkus kertas tisu sebelumnya adalah sebagai pemisah untuk mencegah dan melindungi kabel inti. Terkadang, bukan kertas tisu yang digunakan sebagai pembungkus untuk membatas panas ke dalam inti kabel, ialah dengan bedak talk. Bedak talk juga sebagai bahan yang menyerap panas, yang fungsinya juga untuk mencegah jaket kabel menempel pada inti kabel. Prosesnya sama dengan sebelumnya juga, masuk ke dalam mesin extruder dan kemudian roda yang berputar itu mencatat nama produksi dan mencatat spesifikasi kabel tersebut, dan sekaligus didinginkan dengan air yang tujuannya untuk langsung membekukan jaket kabel. Dan pada proses ini adalah pembungkusan kabel dengan cara dikepang dengan tujuan sebagai perisai dari gangguan listrik lain. Mesin ini memiliki 48 operator gulungan perisai terbuat dari timah berlapis tembaga sebagai jaket kabel. Kabel terus bergerak ke atas melalui mesin dan gulungan kepang bergerak dalam pola diprogram penuh. Proses terakhir, sebagian ada yang diekstrud. Kabel yang telah diproduksi ini telah siap mengalirkan arus listrik untuk memberi energi pada benda-benda.